Selamat pagi bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya senang menemui Bapak Ibu, rekan-rekan semua melalui renungan singkat terkait dengan inspirasi yang saya peroleh dari laporan atau tulisan baik Kisah Rasul maupun Injil Lukas mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Besok tanggal 9 Mei kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kembali kepada kemuliaannya bersama dengan Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan karena itu saya ingin berbagi inspirasi yang saya maksudkan. Informasi mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu sebagaimana saya katakan tadi dicatat oleh Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 dan kemudian juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Dr. Lukas yang menuliskan ini sering disebut seorang sejarawan yang tahu sejarah. Lalu kemudian dia pun seorang dokter berkebangsaan Yunani yang mengenal Tuhan Yesus, menikmati pengampunan dosa dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Di kemudian hari dia menjadi tim kerja pelayanan Rasul Paulus bersama dengan Timotius, bersama dengan Silas, dan tentu yang lain-lain. Bahkan Dr. Lukas ini mendampingi Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma ketika dia minta naik banding. Dan akhirnya dia ke Roma, dipenjarakan di rumah di sana selama 2 tahun, juga didampingi oleh Dr. Lukas. Tampaknya bahkan pemenjaraan kedua pun Dr. Lukas mendampingi Rasul Paulus. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dari informasi yang dituliskan Dr. Lukas, baik di dalam Lukas pasal 24 maupun Kisah Rasul pasal 1 yang dia olah berdasarkan keterangan saksi-saksi mata. Pertama, Tuhan Yesus sudah menyiapkan para murid selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada 12 murid, kemudian menampakkan diri kepada Thomas secara khusus, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada ada 7 murid yang mencari ikan di Danau Tiberias. 40 hari tampaknya bagi Tuhan sudah cukup. Nah, ini menarik sekali. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa 40 hari. Dia kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk memenuhi kitab suci, kata Tuhan Yesus. Lalu kemudian setelah baptisan itu dia pergi ke padang gurun berpuasa 40 hari. Setelah itu dia menang atas iblis, lalu mulailah dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajak orang bertobat, percaya kepada dia yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Dan dia memilih 12 murid, melatih mereka selama 3 tahun. Setelah selesai itu, lalu dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan dosa banyak orang. Karena itu tujuannya. Lalu setelah bangkit dari kematian, 40 hari pula dia mempersiapkan para murid. Saya tertarik sekali. Dia memulainya dengan persiapan 40 hari puasa di padang gurun. Lalu sebelum dia terangkat ke surga, dia mempersiapkan para muridnya 40 hari. Menampakkan diri kepada, bahkan Paulus katakan lebih daripada 500 orang sekaligus. Di 1 Korintus pasal 15. Yang kedua, Tuhan Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh para murid. Dan seperti kata 1 Korintus pasal 15 tadi, ada mungkin 500 orang sekaligus menyaksikan dia terangkat ke sorga. Setelah mereka makan dulu, kata Kisah Rasul pasal 1, mereka makan dulu. Setelah makan, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan wejangan pada mereka, dan kemudian tiba-tiba dia terangkat ke sorga. Gak ada yang bisa menarik dia untuk menahan dia di bumi.
Itu yang menarik perhatian saya. Terangkatnya Yesus ke sorga berarti nggak ada satu kekuatan yang bisa menahan dia. Dia naik sampai awan menutupi pandangan para murid. Bagi saya itu menarik kalau dipikirkan. Tidak ada satu kekuatan menahan Yesus tetap di bumi ini karena dia harus kembali kepada Bapaknya karena sudah mengerjakan tugas yang utama, menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Dia telah mengalahkan dosa dan maut, musuh manusia yang utama. Yang ketiga, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dua malaikat disaksikan oleh para murid berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kamu lihat Yesus ini terangkat ke sorga, tapi ingatlah dia akan datang kembali seperti kamu melihatnya terangkat." Wah, itu luar biasa. Dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkhotbah, ya, yang sangat terkenal itu khotbahnya akhir zaman di Matius pasal 24 dan 25. Di pasal 24 dia mengatakan anak manusia nanti akan datang pada waktu yang kamu tidak tahu. Bahkan dia datang seperti pencuri di tengah malam, tapi dia pasti datang, dia akan datang dalam kemuliaannya. Para malaikat akan datang mendampingi anak manusia yang akan datang itu. Jadi kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Dan yang keempat adalah, yang menarik perhatian saya adalah pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Pesannya, dia mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 24, ada 3 keharusan. Keharusan pertama, Yesus mengatakan anak manusia itu datang ke dunia ini harus memenuhi apa yang dituliskan oleh Musa, dituliskan oleh para nabi, bahkan kitab Mazmur tentang dirinya. Itu sebabnya dalam perjalanan 2 murid ke Emmaus, ketika Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang dirinya untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh Musa, para nabi, bahkan kitab Mazmur. Keharusan yang kedua adalah anak manusia harus mati untuk mengerjakan pengampunan dosa, lalu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu dituliskan dalam Lukas 24 ayat 45. Harus mati, bangkit pada yang ketiga, mengerjakan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, keharusan itu adalah bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Ini kabar baik dari Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Allah, mengutus dia ke dunia ini. Ini yang unik buat saya. Kayaknya nggak ada tokoh di dunia ini yang bisa mengampuni dosa, mengerjakan pengampunan dosa, karena dia memang memenuhi apa yang dikatakan oleh hukum Musa. Anak domba yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa yang biasa dikorbankan orang perjanjian lama dipenuhi oleh dia. Dia sendiri memberikan dirinya sebagai pengganti anak domba itu. Sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Maka Tuhan Yesus berkata, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan, dan itu dikerjakan oleh para murid. Dan tentunya pekerjaan itu tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan saat dia sebelum terangkat, kamu harus nunggu Yerusalem, karena Bapakku akan mengutus yang dijanjikan itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan beri kamu kuasa untuk memberitakan berita pertobatan kepada banyak orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26-27, kalau Roh Kudus datang, dia bersaksi tentang aku, dan itu bersaksi melalui mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Sampai sekarang kalau kita lihat pekerjaan Roh Kudus itu nyata melalui beragam cara. Bisa melalui lagu anak-anak, lagu remaja, ya, tulisan-tulisan, video-video kecil, kesaksian-kesaksian mereka yang menikmati pengampunan dosa, kemenangan atas dosa, kemenangan hidup, menghadapi kegagalan mereka karena Tuhan Yesus, bahkan mengalami mujizat karena Tuhan Yesus.
diberitakan oleh banyak orang. Tapi ini ingat, ini perbuatan Roh Kudus, bukan karena niat-niat semata-mata dari manusia, tapi ini digerakkan oleh Roh Kudus. Ini yang tidak bisa dihambat oleh kekuasaan apapun. Akhirnya saya menutup keterangan ini dengan mengatakan bahwa tugas kita di dunia adalah mempelajari kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur yang terkenal itu perjanjian lama, ada 39 kitab perjanjian lama. Kalau kita pelajari, kita bisa makin mengenal siapa Tuhan Yesus yang diberitakan di sana. Lalu kemudian kita perlu mempelajari 27 kitab perjanjian baru. Kita harus mengajarkan itu di gereja. Khotbah kita, pengajaran kita harus berpusat pada kitab suci, supaya orang bertumbuh dan kita pemberitanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita bersyukur karena kita boleh menikmati pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur karena darah Tuhan Yesus, saya imani, menyucikan hati nurani saya daripada segala kejahatan, sehingga saya boleh dilayakkan beribadah kepada Allah dan melayani Dia. Ibrani pasal 9 ayat 14 itu favorit saya. Darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Itu luar biasa itu. Udah lama saya renungkan itu dan menjadi berkat tersendiri. Lalu kemudian selama menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak berpangku tangan. Tetapi mari kita, saya juga tentu termotivasi untuk terus mengerjakan pekerjaan saya. Pekerjaan yang saya kerjakan ini adalah dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai kesaksian, hidup saya sebagai kesaksian, motivasi saya sebagai kesaksian, kesetiaan saya sebagai kesaksian, dan kesetiaan kita semua mengerjakan tugas dan panggilan profesi yang diberikan oleh Tuhan buat kita adalah dalam rangka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita memanggil kita ke dalam tugasnya. Bersama dengan Dia kita mengerjakan tugas-tugas itu, sehingga apapun tantangannya kita berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itulah kesaksian kita. Ada hambatan, ada tantangan, ada persoalan, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena setelah kita percaya Tuhan Yesus, bukan lagi kita hidup dalam diri kita, tapi Yesuslah yang hidup dalam kita. Karena itu mari kita tetap setia dan mengucapkan syukur kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang kini bekerja mengerjakan apa yang kita sampaikan tadi secara silent tetapi penuh dengan kuasa sampai Dia datang. Tuhan Yesus memberkati.